Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Imade Bagiade SE MSIAK selaku dosen penguji 1, Ibu Nimade Yesi Puspita selaku dosen penguji 2, dan Ibu Niketut Nadila Suryani MM selaku dosen penguji 3. Perkenalkan, nama saya Putu Wijana dengan NIM 221561306, angkatan tahun 2022, program studi D3 akuntansi. Adapun judul tugas akhir saya yaitu analisis pembentukan penyisian penghapusan aset produktif PT BPRX tahun 2024. Yang melatar belakangi penelitian tugas akhir saya yaitu di mana BPR wajib membentuk PPAP sesuai dengan PMK sesuai dengan POJK nomor 1 tahun 2024 untuk meminimalisir risiko kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat. Di mana dalam pembentukan PPAP ini harus didasar pada 5 kualitas, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Di kondisi terkini di PT BPRX yaitu terjadinya peningkatan atau lonjakan pembentukan PPAP sebesar 67,15%, di mana peningkatan ini tidak selaras dengan peningkatan aset produktif yang dimiliki oleh PT BPRX yang hanya meningkat sebesar 9,18%. Kemudian dari segi pembentukan PPAP sendiri juga diatur dari segi perpajakan, yaitu dalam PMK nomor 74 tahun 2024 yang dimana PT BPRX sendiri belum melakukan pembentukan berdasarkan peraturan tersebut. Kemudian sehingga rumusan masa kesenjangan yang pertama itu adalah apakah pembentukan PPAP yang dilakukan oleh PT BPRX ini telah mencerminkan kualitas kredit, dan yang kedua adalah bagaimana proses perhitungan PPAP berdasarkan aturan perpajakan. Sehingga tujuan tugas akhir ini yang pertama untuk mengetahui kesesuaian pembentukan PPAP sesuai dengan kualitas kredit, dan yang kedua adalah untuk mengetahui proses pembentukan PPAP berdasarkan aturan perpajakan. Dan manfaat tugas akhir ini dari segi PT BPRX sendiri yaitu sebagai evaluasi atas kebijakan PPAP yang telah dibentuk di tahun 2024 ini, yang kemudian untuk Politeknik Negeri Bali sendiri yaitu untuk menambah literatur di bidang perpajakan dan juga akuntansi terkait dengan pembentukan PPAP. Dan untuk bagi penulis sendiri yaitu dapat menguatkan analisis dan pemahaman dalam praktik pembentukan PPAP. Adapun kajian pustaka dalam tugas akhir ini terdiri dari standar aktivitas dan juga praktik baik aktivitas. Di mana dalam standar aktivitas pembentukan PPAP dimulai dari mengklasifikasi kualitas kredit dalam 5 kualitas tadi, kemudian dilanjutkan dengan penilaian agunan untuk menghitung PPAP khusus, dan yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan PPAP berdasarkan persentase dari masing-masing kualitas kredit. Untuk PPAP umum sendiri didasarkan pada kredit kualitas lancar, dan PPAP khusus pada kualitas kredit lainnya. Kemudian dari praktik baik aktivitas, pembentukan PPAP harus berdasarkan pada POJK nomor 1 tahun 2024 dan juga PMK nomor 74 tahun 2024 untuk menghitung PPAP fiskal. Adapun metodologi penulisan dalam tugas akhir ini yaitu yang pertama dari tempat aktivitas dilakukan di kantor akuntan publik Dwi Haryadi dan rekan, dan waktu aktivitas dilakukan pada tanggal 2 Februari sampai 31 Juli, yang dimana pengumpulan data sekunder itu di tanggal 2 Februari sampai 31 Maret 2025. Adapun data diperoleh dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi untuk memperoleh data berupa laporan keuangan dan juga daftar nominatif kredit, aturan terkait POJK nomor 1 tahun 2024, PMK nomor 74 tahun 2024. Dengan Bandung berupa instrumen pengumpulan data dokumentasi berupa checklist dokumen, dan metode analisis data dalam tugas akhir ini menggunakan deskriptif komparatif dengan langkah yang pertama itu mengidentifikasi
PPAP yang telah dibentuk oleh PT BPRX. Selanjutnya menghitung kembali PPAP berdasarkan POJK nomor 1 tahun 2024 dan PMK nomor 74 tahun 2024. Yang selanjutnya adalah yang terakhir penarikan kesimpulan. Adapun deskripsi objek penulisan dalam tugas akhir ini yaitu dilakukan oleh PT BPRX yang terletak di Kabupaten Gianyar, Bali, di mana PT BPRX ini memiliki aset produktif berupa simpanan dan juga kredit. Alasan pemilihan objek tersebut karena terdapat lembaga yang mengawasinya, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, khususnya dalam pembentukan PPAP sendiri yang diatur dalam POJK nomor 1 tahun 2024 dan dari segi perpajakan sendiri diatur dalam PMK nomor 74 tahun 2024. Adapun hasil dan pembahasan yaitu terdapat selisih PPAP sebesar Rp923.538, di mana selisih ini disebabkan oleh rekening kualitas DPK yang dinilai oleh PT BPRX. Namun hasil analisis yang dilakukan oleh penulis itu seharusnya dikategorikan sebagai kredit kualitas lancar. Kemudian selisih juga disebabkan oleh rekening kredit kualitas lancar dengan agunan liquid itu dibentuk PPAP, sedangkan seharusnya kredit kualitas lancar yang dijamin oleh agunan liquid itu seharusnya tidak dibentuk atau dikecualikan dalam membentuk PPAP. Dan dari segi rekening kualitas lancar dengan agunan tidak liquid sendiri itu tidak dibentuk oleh PT BPRX, sedangkan secara aturan POJK nomor 1 wajib dibentuk sebesar 0,5%. Dan kemudian atas peningkatan saldo PPAP sebesar 67,15% itu disebabkan oleh meningkatnya rasio NPL dari tahun sebelumnya, di mana meningkatnya adalah sebesar 3,80%, yang dimana di tahun 2023 rasio NPL-nya hanya sebesar 3,63%. Yang ini menyebabkan PPAP juga akan meningkat. Dari segi aturan perpajakan sendiri dihitung dengan membandingkan PPAP yang telah dibentuk oleh BPR dan juga sesuai dengan aturan PMK nomor 74 yang mana lebih kecil. Nah, di sini diperoleh koreksi fiskal positif itu sebesar 551.231.735 rupiah yang disebabkan oleh koreksi saldo awal PPAP sebesar 494.336.120 rupiah dan juga koreksi saldo awal PPAP sebesar 56.495.515 rupiah. Sehingga dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan PPAP yang dilakukan oleh PT BPRX sudah mencerminkan kualitas kredit, namun terdapat selisih minor. Dan peningkatan PPAP ini didasari dari peningkatnya rasio NPL. Dan untuk yang kedua yaitu perhitungan PPAP secara perpajakan, yaitu meliputi evaluasi saldo awal dan juga evaluasi saldo akhir, dan membandingkan PPAP komersial dan juga perhitungan PMK nomor 74 yang mana lebih kecil, dan hal ini diperoleh koreksi fiskal positif, dan sarannya yaitu melakukan koreksi atas saldo akhir PPAP kredit sebesar Rp923.538 dan melakukan langkah-langkah penagihan secara intensif atas kredit yang digolong non-performing. Dan yang kedua adalah PT BPRX melakukan koreksi atas dua akhir yaitu koreksi fiskal positif sebesar nilainya tadi, sehingga tidak terjadinya konflik dengan DJP yang dapat menimbulkan sanksi pajak yang lebih besar. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih saya ucapkan dan saya kembalikan ke Bapak Imadi Bagiade. Terima kasih.